Ayo, perkenalkan nama saya Alfian Ajumin Akbar dengan NIM digit terakhir 224. Kemudian saya Muhammad Nabil Sabi Murtado dengan digit NIM terakhir 225. Saya Farhan Zaidan Ilham dengan digit NIM terakhir 226. Yang terakhir saya Ratna Dewi Puspita dengan 3 digit NIM terakhir 227. Terima kasih. Terima kasih. Halo. Halo, Rek. Nah, teman-teman, kita menganalisis membaca kritis dari buku Pemahaman Dasar Membaca, yaitu penulisnya yaitu Meliawati yang diterbitkan di Republis pada Oktober 2016. Sebelum kita lanjut, kita harus tahu terlebih dahulu apa itu membaca kritis. Jadi, membaca kritis adalah sejenis membaca dengan bijaksana, evaluatif, mendalam, dan bukan hanya sekedar mencari kesalahan. Kemudian yang selanjutnya yakni tujuan dari membaca kritis. Yang pertama, memahami maksud penulis. Yang kedua, fakta dan opini. Yang ketiga, dapat berargumentasi. Yang keempat, memahami kelebihan dan kekurangan. Yang kelima, paham dampak dari sang pembaca. Dan yang keenam, memahami kelebihan dan kekurangan. Pemahaman Dasar Membaca karya Meliawati, penulis bertujuan untuk menekankan pentingnya membaca serta membangun minat, kebiasaan, dan kemampuan membaca yang efektif. Penulis berusaha mengatasi rendahnya minat baca di Indonesia dengan menyederhanakan konsep literasi agar lebih mudah dipahami. Selain itu, penulis ingin mendorong perubahan budaya membaca, menjadikannya kebiasaan rutin yang menjadi bagian penting dalam kehidupan sehari-hari. Melalui pengenalan membaca, kritis, intensif, dan kreatif, buku ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman analisis dan refleksi pembaca terhadap bacaan. Lalu adapun fakta dan opini dari penulis. Yang pertama kita ke fakta dulu. Fakta yang disampaikan mencakup rendahnya minat baca di Indonesia. Lalu pentingnya membangun kebiasaan membaca sejak dini dan dampak literasi terhadap pengetahuan kognitif serta perkembangan karakter. Penulis ini juga menekankan bahwa literasi melibatkan 3 aspek utama, yakni minat, kebiasaan, dan kemampuan membaca yang perlu dikembangkan secara bersamaan. Lalu, opini dari penulis tercermin dalam sarannya untuk mengatasi rendahnya minat baca dengan strategi seperti membaca kritis, intensif, dan juga kreatif. Penulis juga menekankan pentingnya yang mendukung literasi dalam bentuk kebiasaan membaca, serta berharap agar literasi menjadi bagian penting dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian yakni argumentasi. Dalam buku Pemahaman Dasar Membaca, karya Meliawati, penulis mengargumenkan bahwa rendahnya minat baca di Indonesia menghambat literasi, sehingga penting untuk membangun kebiasaan membaca sejak dini. Literasi melibatkan 3 aspek utama, yakni minat, kebiasaan, dan kemampuan yang harus dikembangkan bersama. Lingkungan yang harus mendukung seperti di rumah dan sekolah. Kemudian juga sangat penting penulis mendorong penerapan teknik membaca kritis, intensif, kreatif untuk meningkatkan pemahaman dan kemampuan berpikir kritis pembaca. Oke teman-teman, saya akan menjelaskan tentang kelebihan dan kekurangan tentang buku ini. Kelebihannya ialah penggunaan bahasa yang sederhana dan mudah dipahami, jadikannya cocok untuk berbagai kalangan. Pendekatan praktis yang diberikan memungkinkan pembaca untuk langsung menerapkan konsep yang diajarkan serta meningkatkan kesadaran tentang pentingnya literasi dalam kehidupan sehari-hari. Buku ini juga menekankan 3 aspek penting dalam literasi: minat, kebiasaan, dan kemampuan membaca yang saling terkait dan perlu dikembangkan bersamaan. Oke, untuk kekurangan dari buku ini adalah kurangnya pembahasan mendalam tentang teknik membaca intensif, kreatif, dan kritis. Selain itu, buku ini lebih bersifat teoritis dan tidak memberikan contoh kasus konkret yang dapat membantu pembaca memahami penerapan
konsep dalam situasi nyata. Buku ini juga tidak banyak membahas tantangan atau hambatan yang mungkin dihadapi dalam membangun kebiasaan membaca seperti keterbatasan akses atau waktu. Nah, ada pun juga dampak bagi pembaca jika kita membaca kritis dari buku pemahaman dasar membaca karya Walyawati. Nah, hal itu berpotensi kita untuk meningkatkan literasi dan kebiasaan kita dalam membaca. Lalu juga dampak yang diharapkan meliputi peningkatan pemahaman literasi, perubahan sikap terhadap membaca, dan pengembangan kemampuan kognitif serta berpikir kritis, tergantung pada penerapan membaca dalam kehidupan sehari-hari. Nah, itu tadi dampak bagi pembaca jika kita menggunakan teknik membaca kritis dari buku pemahaman dasar membaca karya Walyawati. Jadi, yang terakhir yaitu kesimpulan. Kesimpulannya, buku ini sangat penting untuk membangun kebiasaan membaca, lalu meningkatkan kebiasaan-kebiasaan kita untuk bisa lebih suka membaca, dan juga literasi melibatkan 3 aspek utama, yakni minat, kebiasaan, dan juga kemampuan yang harus dikembangkan secara bersamaan. Dengan pendekatan sederhana dan praktis, buku ini memberikan panduan untuk meningkatkan kualitas membaca dan memahami literasi. Nah, itu tadi penerapan teknik membaca kritis dengan menggunakan buku pemahaman dasar membaca karya Walyawati. Mungkin cukup sekian. Terima kasih. Bye-bye.